Baru saja 3 langkah, beliau menoleh kembali ke belakang, dan uang itu hilang, tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat penggemar misteri dan horor. Kembali lagi saya akan membawakan sebuah cerita horor nyata dan kisah mistis nyata. Cerita mistis ini dialami oleh seorang pengambil kayu bakar di hutan dari Desa Beton, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Beliau adalah seorang tukang kayu yang mengambil kayu bakar untuk dijual sebagai nafkah sehari-hari dan juga untuk kebutuhan pribadi. Pada suatu pagi, seperti rutinitas biasa, beliau berangkatlah ke hutan, menuju hutan di sebelah selatan Desa Beton, yang berjarak sekitar 10 km dari Desa Beton ini. Setibanya di hutan, beliau seperti biasa mengambil kayu bakar dan berkemas-kemas untuk dibawa pulang. Namun, setelah beliau keluar dari hutan, ada sebuah kali di pinggiran hutan berbatasan dengan sawah warga. Di situ beliau melihat sebuah potska atau karung sak 20 kiloan yang terisi penuh, seperti ada sesuatu yang baru, karena karung atau sak itu baru ya, masih baru. Jadi beliau curiga ini ada sak baru, tapi kok digeletakkan di sini. Ini ada apa? Apalagi posisinya di pinggir kali, di pinggiran hutan dan sawah, yang jarang orang ke situ. Karena curiga, beliau pun melihat apakah sebenarnya gerangan dari isi potska ini atau sak yang ada di pinggiran kali ini. Setelah beliau buka, beliau terkejut karena isinya adalah uang lembaran ratusan ribu yang dikemas seperti baru keluar dari bank. Jumlahnya sendiri beliau tidak sempat menghitung, namun sangat banyak, penuh berisi sak itu dengan uang ratusan ribu. Maka beliau kaget, namun beliau membawa pulang uang itu ke rumah bersama saknya. Sesampai di rumah, beliau tidak bercerita kepada keluarga atau saudara-saudara atau tetangga. Beliau diam saja. Lalu beliau meletakkan uang itu di emperan atau di antara rumah tetangga dan rumahnya. Itu ada apa namanya kalau orang Jawa itu, gerojokan itu ya, cepitan rumah. Beliau meletakkan di kalenan itu selama 1 minggu. Dan di dalam 1 minggu ini, uang itu pun terkena hujan ya, karena waktu itu musim hujan. Terkena hujan selama 1 minggu, namun masih uang itu. Sehingga beliau mencoba untuk mengambil satu dan dibelikanlah bensin. Setelah dibelikan bensin, uang ini pun diterima dan sang penjual bensin tidak curiga ini uang palsu atau uang apa. Dan beliau pun semakin kaget ya, atau semakin terkejut karena uang ini tidak berubah atau masih diterima, berarti uang ini kan Pak asli. Lalu beliau pulang kembali ke rumah. Beliau belum berani bercerita kepada siapa-siapa tentang temuan uang 1 sak ini. Namun selama 1 minggu ini ada kejadian aneh yang dialami oleh beliau. Sebut saja Bapak Rudi, si penjual kayu ini atau sang pencari kayu ini. Setelah 1 minggu beliau membawa uang dan diletakkan di emperan atau di cepitan rumah. Beliau mengalami hal-hal mistis, yaitu setiap malam selalu didatangi oleh sesosok wanita yang meminta dirinya untuk membuatkan satu kamar di samping kamar beliau, dan kamar itu tidak boleh dimasuki siapapun. Itu sebuah pengalaman mistis dari beliau, sehingga beliau akhirnya pun mencari orang pintar atau kiai di Bojonegoro untuk mencari informasi yang lebih dalam, apakah gerangan uang ini dan siapa pemiliknya. Lalu berangkatlah beliau ke rumah orang pintar atau kiai atau paranormal. Maka orang pintar atau sesepuh itu mengatakan bahwasanya uang itu adalah bukan uang manusia, tapi uang dari bangsa goib atau makhluk goib. Dan orang pintar itu mengatakan bahwa beliau harus mengembalikan ke tempat semula, yaitu di pinggiran kali, di gampang kali, di pinggiran hutan. Setelah selesai
silaturahmi kepada orang pintar itu, maka beliau pun pulang ke rumah dan baru memberitahukan kepada istri dan saudaranya bahwa beliau menemukan satu sak atau satu karung uang ratusan ribu. Saudara dan istrinya pun shock karena uang itu sangat banyak. Setelah itu beliau dan saudaranya berinisiatif untuk mengembalikan kembali uang itu ke pinggiran kali di dekat hutan. Setelah malam beliau tidak bisa tidur setelah dari orang pintar, maka besok paginya pagi-pagi sekali beliau dan saudaranya laki-laki berangkatlah ke pinggiran hutan itu untuk mengembalikan atau mengantarkan uang itu kembali. Setelah sampai di pinggiran kali, maka beliau pun meletakkan uang itu kembali di tempat di mana beliau menemukan kemarin 1 minggu yang lalu. Dan kejadian aneh pun terjadi setelah beliau meletakkan dan beliau berpaling untuk menuju pulang. Baru saja 3 langkah beliau menoleh kembali ke belakang dan uang itu hilang, tidak ada. Itulah sebuah kisah horor, cerita mistis dan pengalaman misteri nyata yang pernah dialami oleh seorang tukang kayu yang berasal dari Desa Beton, Kecamatan Kedung Adem, Kabupaten Bojonegoro. Silakan Anda subscribe, like, dan share untuk cerita horor dan cerita misteri, juga kisah mistis nyata yang pernah dialami oleh orang-orang yang pernah mengalami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.